Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Kembali lagi bersama saya di sini, Imei Permatasari. Di sini saya akan berbincang sedikit dengan Prof. Budi. Jadi mengenai hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang terkini saat ini. Sebelumnya, perkenalkan diri saya adalah Imei Permatasari Bruce Sembiring, dan saat ini saya akan berbincang dengan Prof. Budi. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan lebih jauh siapa itu Prof. Budi. Jadi, Prof. Budi Profesor Dr. Budi Anakliat, Sarjana Keperawatan Master of Applied Science, resmi menyandang gelar profesor setelah menyampaikan pidatonya yang berjudul Kontribusi Keperawatan Kesehatan Jiwa dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Indonesia di hadapan rektor dan para guru besar Universitas Indonesia. Baik Prof. Budi, begitu sapaan akrab beliau. Di sini merupakan mahasiswa angkatan pertama di program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1985. Namun Prof. Budi sendiri sudah terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan keperawatannya di Akademi Keperawatan Depkes RI Jakarta pada tahun 1974. Selamat siang Ibu Budi. Senang sekali bisa berbincang hari ini. Baiklah, saya ingin berbincang mengenai pandemi yang saat ini terjadi, Ibu. Jadi saat ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Tanah Karo, tapi juga di seluruh dunia. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini pun kita tidak bisa berdiam diri saja, begitu. Karena itu, kita harus melihat bahwa meskipun begitu banyak aspek yang terkena, baik itu dari segi sosial maupun ekonomi, dan bahkan sampai ke keluarga, tapi kita tidak dapat terus-menerus tinggal di rumah saja seperti itu. Nah, menurut Ibu sendiri, hal-hal apa saja yang krusial untuk memasuki new normal di tengah-tengah masyarakat yang saat ini tengah dirundung oleh pandemi ini? Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, selamat siang Eme. Ya, bicara tentang pandemi COVID-19, maka kita bicara tentang bagaimana kita bisa tidak tertular. Itu targetnya. Karena COVID-19 dan juga virus coronanya mungkin akan ada terus di sepanjang kehidupan kita. Kita belum tahu, ya. Dan ini merupakan penyakit baru. Dan kita bersyukur begitu banyak para ahli yang telah meneliti dan telah mengembangkan apa yang harus kita lakukan walaupun vaksin dan obatnya belum ada. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat perkembangan selama ini, demikian gencarnya pemerintah sudah menyampaikan melalui berbagai media dan berbagai strategi apa yang harus kita lakukan. Tapi pada kenyataan kita melihat bahwa angka masih meningkat. Walaupun di Tanah Karo 2 hari ini menetap dia di angka 24 ya. Beberapa hari ini menetap di angka 24. Namun secara nasional masih meningkat. Berarti kita masih di periode ketiga di bencana. Belum melambat. Ya, belum melambat. Melambat artinya harusnya sudah berkurang seperti itu. Nah, jadi kenapa? Apa ini masalahnya? Ya, yang saya dan teman-teman pikirkan, kenapa kami melatih relawan, bahwa suatu perilaku baru itu harus dipelajari dari keluarga, dari rumah. Ya, seperti misalnya bayi baru lahir, sampai dia bisa berjalan dan seterusnya, dia belajar di rumah bersama dengan orang tuanya, bersama dengan anggota keluarganya. Itulah dasar strategi mengapa kami melatih relawan kami untuk melatih perilaku baru ini di rumah dan di keluarga. Sehingga jika itu memang dilakukan dan terjadi, maka kita yakin begitu dia keluar, dia akan menggunakan pola perilaku itu sehingga dia tidak akan tertular. Tolong Email kita harus selalu berpikir tujuan akhirnya adalah tidak tertular. Ya, tidak tertular. Karena kalau tertular maka penanganannya itu sudah luar biasa lagi. Bisa nggak sih sembuh? Bisa. 80% itu sembuh, cuman 5% yang pulang dengan berduka. Tapi kita kan nggak mau mengambil resiko itu. Ya. Untuk itu, menurut kami penguatan belajar perilaku baru harus dimulai dari keluarga. Dan di keluarga itu harus ada
keluarga, umum orang tua, ataupun siapa saja yang menjadi leader di dalam keluarga itu, yang menjadi key person kita untuk kita pegang, untuk bisa mereka itu belajar perilaku baru itu. Itu barangkali intro yang pertama yang mau saya sampaikan, Emi. Oke, baik Ibu. Tadi kita akan memulainya dari keluarga. Nah, keluarga sebagai orang Karo sendiri, kita juga memiliki keluarga, terutama di Tanah Karo. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana orang Karo, khususnya kita orang Karo, dapat membangun sebuah kebiasaan baru ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dirubah, tetapi tetap dapat mengenali budaya kita gitu. Karena kita memiliki banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan social distancing ini sangat ini di Tanah Karo begitu, Bu. Ya, baik. Kembali lagi, tadi kan fokus kita keluarga, ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan adat istiadat kita dan kekerabatan di orang Karo, maka semua orang Karo itu punya link, punya jalur bagaimana hubungan mereka. Ya, kita tahu ya, entah dia Kalimbubu, entah dia Sembuya, entah dia anak beru, dan semua panggilan-panggilan kita, mama, bibi, bengkila, dan seterusnya. Saya pikir jalur kekerabatan itu penting sekali bisa kita berdayakan, kita manfaatkan untuk edukasi ini, ya. Untuk edukasi. Kalau misalnya saya punya bibi atau bengkila, kalau saya yang bicara kepadanya, kemungkinan besar dia akan dengar. Tapi kalau orang lain yang bicara dengannya, yang dia nggak kenal, mungkin dia nggak akan mau mendengarkan dan melakukannya. Jadi saya pikir kekerabatan di kita orang Karo itu bisa digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita di Tanah Karo tinggal di kampung. Kuta nih, Kuta itu dalam bahasa pemerintahannya dusun dan desa kan? Dusun dan desa. Dan semua orang di dusun dan di desa ataupun Kuta Kemuligenta itu, kita semua berkerabat kita semua. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh yang dituakan yang akan didengarkan. Entah itu tokoh adat, entah itu tokoh agama. Kebetulan kita juga terkait dengan agama di Tanah Karo, karena keluarga kita juga ada yang agama Muslim, ada yang Kristen, Kristennya juga ada macam-macam. Tapi kita itu disatukan sada anak Kuta, ya. Sada anak Kuta. Kepala kampung kita pun kita pilih bersama. Sehingga tua-tua yang ada di kampung kita itu bisa kita buat menjadi leader untuk mengembangkan perilaku baru ini. Kemudian di tiap kampung kita pun ada los ya. Ada los, ada tempat kita berkumpul. Tempat berkumpul yang bisa diatur jaraknya untuk bisa secara rutin berapa keluarga datang ke situ untuk dilakukan edukasi. Itu yang menggunakan tokoh masyarakat yang ada di kampung kita. Jadi fasilitasnya sudah ada. Kalaupun misalnya nggak mau kita pakai los karena takut kerumun dan sebagainya, saya yakin juga di tiap keluarga minimal satu orang punya HP. Ya, punya HP. Berarti melalui jalur komunikasi, melalui jalur ada tempat yang tersedia, melalui jalur kekerabatan, melalui tua-tua di kampung kita. Kalaulah semua ini kita bisa memanfaatkan, saya yakin banget perilaku-perilaku social distancing, physical distancing, dan banyak lagi, kalau kami menghitung itu 21 perilaku yang harus dilatih dan dikuasai dan dijalankan dan menjadi budaya, dan kita sangat berharap sekali melalui itu maka mereka tidak akan tertular. Jadi cukup banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam hal ini ya Bu, baik menggunakan teknologi, memanfaatkan tokoh-tokoh adat seperti itu ya. Betul. Dan untuk yang terakhir Ibu, solidaritas seperti apa sih yang perlu kita bangun agar hal ini dapat kita jalankan di Tanah Karo, dan saya juga ingin meminta saran dari Ibu untuk K3 selanjutnya bagaimana kita membangun ini gitu. Oke, bicara tentang solidaritas, kembali lagi kebetulan saya ini pernah hidup di kampung Mei ya, waktu masa kecil saya, bahwa di kampung kita itu saling memperhatikan satu sama lain. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu dibilang jogo tonggo, itu berarti saling menjaga dengan tetangga. Kalau kita di kampung kita, manggolit nai nari aron,
ya kan? Kemudian si sampat-sampatan. Kemudian kalau ada apa-apa pasti semuanya ikut terlibat, seperti itu. Saya pikir itu bisa kita hidupkan kembali supaya kita bisa melakukannya. Kenapa kok ini perlu banget? Karena begini Mei, ini sifat daripada penyakit ini nggak bisa hanya kita sendiri yang aman, ya. Misalnya kan lah saya punya perilaku baru yang sudah menjamin saya nggak akan tertular. Tetapi kalau tetangga saya kiri kanan depan tidak melakukan perilaku baru, ya, dan mereka semuanya tertular, saya kan berisiko juga. Ya, jadi penyakit ini meminta kita melakukan perilaku baru supaya kita tidak tertular dan orang lain tidak tertular. Gitu. Ibaratnya nggak bisa kita saja gitu, nggak bisa kita saja. Kita harus tujuannya dua. Untuk diri sendiri, dan kalau sendiri-sendiri sudah melakukan itu, maka akan membuat orang lain tidak tertular karena saya. Jadi kan sebenarnya filosofinya itu bagus banget gitu. Yang kau punya itu, kau bagikan pada orang lain, supaya orang lain juga mempunyainya, sehingga dua-dua kita nggak tertular. Gitu. Jadi, saya pikir memang ya kita nggak tahu ya Eme ya kenapa kok penyakit ini diizinkan Tuhan ada di dunia ini, ataukah barangkali memang yang filosofi yang tadi udah terkikis, udah erosi, aku, kamu, jangan-jangan udah begitu gitu ya. Kalau misalnya, oh aku bisa bagus perilakuku begini, di bagai ku berikan kaman bandu, gelah kampe bagai kan itu filosofinya kan. Jadi perilaku baru, new normal life itu nggak bisa milik perorangan, harus milik semuanya. Karena satu orang saja tidak melakukannya, itu bisa langsung menyebarkan ke berapa orang. Seperti itu, Mei. Ya, Bu. Berarti yang harus kita tingkatkan adalah kepedulian kita bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Agar semuanya tetap selamat. Seperti itu ya, Bu. Betul. Oke, dan satu lagi tadi Bu, saran Ibu untuk K3 ke depannya agar kita dapat membangun Tanah Karo bersama melalui K3 kan itu kan, K3 kan upaya kita meningkatkan ekonomi masyarakat itu ya? Yap, UMKM dan ekonomi masyarakat Karo. Benar. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tetap Mei, prioritas pertama adalah perilaku new normal tadi. Kalau normal itu kita miliki, maka kita bisa lagi beraktivitas keluar dengan menggunakan semua perilaku normal itu. Sehingga dengan cara itu kita bisa produktif kembali, kita bisa melakukan aktivitas perekonomian kembali, nggak hanya diam di rumah. Tetapi kalau perilaku baru itu belum dimiliki, begitu dia keluar dan terkena dan sakit, tentu nggak akan bisa melakukan aktivitas perekonomian kita menjadi mandek kan, Mei? Jadi kalau saya mengatakan, ayo lakukan perilaku baru yang nggak perlu dibeli loh, cuman dikerjakan. Hanya perlu konsisten terus-menerus sampai membudaya. Nah, untuk itu kita butuh ada orang leader di dalam keluarga yang akan memantau dan membimbing supaya semua anggota keluarga itu melakukannya. Dan jika itu dilakukan, jamin dia bisa melakukan K3 kita. Gitu dia, ya. Oke. Itu aja barangkali. Salam sehat untuk Tanah Karo, salam sehat untuk kita semua. Ayo diaspora Karo ikutan membangun Kuta Kemuli Kenta, pasti bisa. Siap, terima kasih banyak Ibu. Senang sekali hari ini boleh berbincang dengan Prof. Budi. Sangat banyak sekali informasi edukatif yang dapat kita terima. Akhir kata, terima kasih banyak Ibu. Saya tutup perbincangan ini. Sehat selalu, berjuang-juang.